untuk kita mencapai menjadi bagian dari kerajaan surga itu, kita siap sedia untuk menderita. Oleh karena itu Tuhan Yesus bertanya, sanggupkah kamu meminum cawanku? Dan menjadi pengikut Yesus berarti kita siap untuk berkorban, setia kepada Yesus, mulai dari pimpinan gereja sampai kepada umat sekalian. Kita semua berjuang, bergumul terus-menerus untuk menjadi pelayan-pelayan Yesus. Menjadi pelayan Yesus berarti kita mau merendahkan diri, merendahkan hati. Kata-kata Yesus menarik sekali. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita melanjutkan kehidupan kita, permenungan kita pada sore menjelang malam hari ini, agar kita semua semakin rendah hati. Kita melayani Tuhan dengan ikhlas dan setia, maka Tuhan akan mendampingi kita selalu dan pasti ada solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, orang tua, para remaja yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini atau sore hari ini kita bersama-sama datang berkumpul di gereja ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Karena kita datang untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini kita juga merayakan pesta Santo Yakobus Rasul, di mana kita kenal mereka adalah dua bersaudara, Yakobus dan Yohanes, yang diangkat, dipilih oleh Yesus menjadi rasul-rasulnya. Dan Yakobus ini menjadi terkenal karena kedua anak ini, kedua rasul ini, ibunya meminta kepada Yesus agar kedua anaknya ini kelak bisa menempati pada saat memasuki kerajaan Allah, satu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi permintaan ibu ini dari kedua rasul ini sedikit aneh bagi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang tua, para remaja, kaula muda, mari kita bersama-sama belajar dari pengalaman kedua rasul ini, khususnya Yakobus, supaya belajar rendah hati. Kita mengawali perayaan Ekaristi Kudus ini, kita tunduk sujud menyembah di hadirat Tuhan, seraya kita membuka hati dan diri kita agar kita layak mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para orang tua, kaum remaja, anak-anak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Suatu kehormatan bagi saya pada sore hari ini bisa mempersembahkan pertama kali Ekaristi Kudus di Gereja Katedral Jakarta ini. Saya kebetulan romo tamu di Jakarta, lagi cuti dan sebenarnya harus diutus untuk kembali kerja di daerah atau negara Amerika Latin setelah 15 tahun menjadi misionaris di Ekuador. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh menarik firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Pengalaman sebagai seorang misionaris yang bekerja di negara yang mayoritas Katolik, tapi banyak kali cuman KTP doang. Banyak orang-orang sudah mulai melupakan dan meninggalkan gereja. Lebih-lebih orang-orang muda, sangat sulit kita temukan dan merangkul mereka.
Kami misionaris Hati Kudus Yesus sudah bekerja kurang lebih 25 tahun di Ekuador bersama dengan teman-teman misionaris dari Brasil, dari Polandia, dan beberapa negara lain. Namun selama 25 tahun itu baru kami menghasilkan seorang imam. Dan sekarang ada satu barusan ditabiskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan pada sore hari ini mau mengajak kita sekalian. Kita datang berkumpul di gereja ini setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana setelah kita keluar dari pintu gereja ini? Firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi hidup, menjadi nyata dalam kehidupan kita, teristimewa dalam keluarga kita, dalam lingkungan hidup kita maupun tempat usaha pekerjaan kita. Firman itu akan menjadi hidup di sana. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada sore hari ini, dengan adanya permintaan seorang ibu untuk kedua anaknya kelak bisa mendapat tempat kedudukan di dalam kerajaan surga, satu di sebelah kiri dan yang lain di sebelah kanan. Dan permintaan ini bagi Tuhan Yesus mungkin sering banyak permohonan permintaan kepada Yesus yang aneh-aneh, dan lebih aneh lagi permintaan seorang ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, barangkali dengan permenungan ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita sekalian bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia ini, tetapi kerajaan surga adalah kerajaan abadi. Oleh karena itu, untuk kita mencapai, kita menjadi bagian dari kerajaan surga itu, kita memerlukan, kita siap sedia untuk menderita. Oleh karena itu Tuhan Yesus bertanya, sanggupkah kamu meminum cawanku? Dan menjadi pengikut Yesus berarti kita siap untuk berkorban, setia kepada Yesus, mulai dari pimpinan gereja sampai kepada umat sekalian. Kita semua berjuang, bergumul terus-menerus untuk menjadi pelayan-pelayan Yesus. Menjadi pelayan Yesus berarti kita mau merendahkan diri, merendahkan hati. Kata-kata Yesus menarik sekali. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita melanjutkan kehidupan kita, permenungan kita pada sore menjelang malam hari ini, agar kita semua semakin rendah hati. Kita melayani Tuhan dengan ikhlas dan setia, maka Tuhan akan mendampingi kita selalu dan pasti ada solusi dan jalan keluar yang terbaik. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Mereka telah minum dari piala Tuhan dan menjadi sahabat-sahabat Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Entah dengan latar belakang profesi masing-masing, tapi kita menjadi pelayan berarti kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Tegur sapa siapapun juga, melayani dengan ikhlas dan penuh kesetiaan. Sehingga kelak kalau Tuhan memanggil kita, kita telah siap untuk menjawab ya kepada Tuhan. Mari kita mohon berkat, bimbingan, serta kekuatan dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum remaja, anak-anak sekalian senantiasa diberkati, dibimbing, serta dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.